saya itu berasal dari bahasa Sunda. Sinjang itu kain, saya itu bagus. Jadi kami mengartikannya sebagai kain-kain yang bagus. Jadi konsepnya sendiri adalah kami awalnya ingin mengakomodir kecintaan para wanita modern dalam berkain atau berwastra tradisional. Untuk itu kami menjadikan material kain-kain kami dari seluruh Indonesia menjadi kain yang siap pakai, dan kami juga karena sangat menghargai hasil karya para pengrajin di Indonesia, jadi kain itu kami usahakan untuk tidak ada sisa dalam pemrosesannya. Jadi kami menuju ke zero waste. Kalau Sinjang Sai ini kan bahasa Sunda, apakah aslinya dari sana? Produknya memang dari sana? Kalau atau produk enggak, kita dari bikinnya di sini atau bagaimana? bikinnya di Jakarta. Kalau materialnya ada yang dari Jawa, batik Jawa, dan NTT, kita berbagai macam kain. Oke, harapannya dengan adanya acara-acara seperti ini ya, itu turut mengembangkan UMKM seperti kami ya, dan otomatis juga mengembangkan juga potensi para pengrajin kain tradisional. Kalau saya lihat ini abang lagi mempraktekkan pembuatan ulos ya bang ya. Ini asalnya dari mana bang? Ulos-ulos ini. Jadi kayak gimana? Ulos sadum. Iya. Ini dari motifnya itu dari Silindung. Ada pola motifnya yang berbeda. Tapi paling simpelnya itu atau misalnya paling mudah dikerjakannya itu ada 1 minggu. 1 minggu ya bang ya. Tergantung motifnya ya. Ini Tapanuli Utara. Tapi khususnya itu Tapanuli Utara itu regional kabupaten. Jadi secara pembagian suku Batak Toba-nya ini geografisnya itu lebih ke khasnya ke Silindung. Jadi ulas Silindung. Kalau untuk umumnya paling tahunya kalau misalnya lihat ulasnya ini, oh ini ulas Batak gitu. Untuk membedakannya, oh ini Batak apa gitu, baru kita lihat dari motifnya. Sebenarnya paling laku dari Silindung itu sadung. Kalau sekarang itu lebih ke belakangan terakhir sih tumtuman sih. Sebenarnya bukan tumtuman itu aslinya bukan dari Tarutung, tapi karena produktivitasnya itu di sana banyak, jadi dia yang naikin value-nya. Harapannya sih kita nanti mungkin ini karena memang temanya di Artisan Corner lebih ke macam-macam multi produk gitu kan. Kita lagi mikirin sih, saya ada harapan nih sama Bu Wanda supaya nanti ada proyek khusus tentang ulos yang memang khas banget dari Silindung, karena kebetulan saya ketua asosiasi penenun Tapanuli Utara, lagi pengajuan indikasi geografis tentang ragi hidup Silindung. Nah, saya minta tolong sama Bu Wanda supaya dibuat seperti event khusus untuk kayak apa ya, verifikasi dari Kemenkumham nanti supaya ragi hidup Silindung itu memang jadi kayak milik komunalnya pengrajin dari Tapanuli Utara, khususnya Silindung. Konfeti itu sebenarnya itu lahir tahun 1994. Udah lama banget kan? Dari pernik-pernik saja, pengrajin Indonesia tidak ada keluar sama sekali. Lalu sampai kita punya ke furniture. Jadi sekarang kita lebih fokus ke furniture, justru pernak-perniknya kita hanya tambahan saja, hanya sebagai dekorasi saja. Juga furniturnya juga kebanyakan itu adalah recycle wood. Jadi dari supplier kita, pengrajin kita ambil kayu-kayu itu dari rumah. Jadi kayunya bagus-bagus gitu, bukan kayu yang baru kita tebang atau apa, tidak. Biasanya itu ide kita, tapi juga kita nggak mau seperti apa ya, kita nggak mau terlalu kolot, karena kan sekarang zamannya kan lebih ke modern. Konfeti itu etnik sebenarnya, etnik dan antik. Tapi kita juga
sekarang mulai memasuki model-model yang sekarang seperti dengan rotan, kursi-kursi seperti yang kursi-kursi kafe lah, yang lebih modern. Kita juga ada, kita juga bisa ini. Acara ini untuk lebih apa ya? Untuk kalau misalnya dari diri saya sendiri, saya belajar banyak lagi dari Indonesia. Apa ini? Batik, shibori, pads, semuanya lah, ulos segala macam. Kalau misalnya yang kebetulan bazar di sini, tapi kalau misalnya untuk customer, saya mau ada customer baru yang memperkenalkan apa sih Indonesia ini gitu. Karena kita kaya banget dengan culture kita, banyak banget. Lebih baik sering dibikin seperti ini gitu. Jadi kita karena bermacam produk Indonesia itu bagus banget. Dan kita juga banyak orang asing baru seperti kayak orang Jepang, orang Korea ya, gitu, orang Cina yang lebih yang sekarang lagi negara kita lagi berkolaborasi dengan mereka. Itu kita harus memberikan apa sih Indonesia, spesialnya Indonesia apa sih, bagusnya Indonesia itu apa. Untuk Papa Gian sendiri kita sebenarnya produknya itu terbolen rasanya, dan yang terbaru itu carrot cake. Jadi apa yang membedakan terbolen dan rasanya, karena kan sebenarnya terbolen rasanya itu kayak common food di mana-mana. Ya, terus akhirnya saya bikin rasanya itu yang sebenarnya dari luar, saya bikin taste-nya lebih Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh bisa menikmati rasanya dengan seleranya kita sendiri, selera Indonesia. Terus yang kedua bitter balen itu kenapa saya bikin lebih beda, karena itu sebenarnya awalnya dari anak saya bikinkan snack sehat yang penuh protein, karena ini full daging ayam, karena yang bitter balen yang di pasaran itu ya mungkin dagingnya sedikit, campurannya yang lebih besar. Jadi saya bikin yang full dagingnya sekitar 80% dan 20% tepung. Jadi itu kenapa saya bilang bitter balen kami itu beda. Dan buat ibu-ibu atau orang tua yang punya anak bisa mencoba, karena itu salah satu protein buat anak sebagai option makanan untuk anak. Untuk sementara Papa Games kita buka PO. Untuk informasi open PO-nya itu kita bisa dicek di Instagram di papagians.kitchen. Adalah punya usaha namanya Carson's Kitchen. Jadi sebenarnya Carson's Kitchen itu adalah dari gabungan dari tiga nama. Ada saya Oscar, ada istri Catherine, sama anak kami Maximilian, cowok gitu kan. Nah, sebenarnya Carson itu adalah Catherine, Oscar, dan Son. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan produk kita adalah produk-produk yang snacking. Ya, jadi yang sore-sore bisa buat nyemil-nyemil, buat sambil ngeteh, ngopi. Kita kerjain dari 2018. Pertama kali kita buat adalah oat cookies-nya, ada cashew, lalu ada confect cheese. Nomor satu yang pasti adalah kita ada beberapa customer yang pelanggan kita yang kita memang membuka dan mati. Saya mau coklatnya lebih dark coklat ya, saya mau gulanya diganti ya, dikurangin ya. Jadi pada dasarnya kita terima custom. Yang kedua adalah yang kita lakukan adalah dengan hati dan all out. IG kita ini Carson's Kitchen tanpa
tanpa tanda petik, jadi Carsons_Kitchen, dan juga kita semua produksinya adalah di BSD. Di sini kita produk andalannya adalah roti ciabatta sama chia seed brownies. Oke. Roti ciabatta tuh apa? Roti ciabatta tuh basicnya roti Itali yang simple. Mereka bilangnya tuh roti slipper lah. Gitu. Jadi di sini biasanya ciabatta adalah makanan yang biasa dimakan dengan sandangan. Jadi misalnya pakai pasta atau pakai sup. Nah, aslinya. Tapi di sini Holly coba bikin ciabatta yang sedikit unik. Karena orang Indonesia suka makan roti, tapi yang juga ada isinya. Makanya kita bikin ciabatta ini ada inclusion atau ada isinya. Isinya dari mulai herbs, ada rosemary sama chimichurri. Terus juga ada isian yang keju, ada juga yang sehat itu dari buah zaitun atau olive gitu. Terus juga ada isian yang juga cukup populer, yaitu pakai mozzarella cheese. Nah, di sini semua kami lakukan menggunakan tangan. Makanya kita biasa disebut atau diundang karena kita ini artisan. Gitu. Jadi kita semuanya tuh pakai tangan, dan kita melakukan fermentasinya itu di atas 5 jam. Jadi basically yang kami lakukan adalah semua fermentasi dough atau adonan roti itu di atas 5 jam atau minimal 1 kali 24 jam baru kita bakar. Kita online base sih, sama biasanya kita bazar to bazar. Jadi kalau misalnya teman-teman emang mau mengunjungi Holly, itu biasa lihat di Instagram kita biasanya kasih update kita ikut bazar di mana aja tuh @Holly_JKT. Hai Clara, bagaimana persiapan untuk menuju ke Meksiko nanti tanggal 28? Jadi sekarang persiapannya cukup padat. Everyday we have training, everyday we have events. Kita juga ada banyak stok foto. Like right now we're doing a photo shoot using traditional Indonesian clothes. So it's very interesting. Tentu akan ada Kak Jordan, our national director. We have a few designers coming as well. So ada beberapa tim support yang akan ikut Clara ke Meksiko. Oke, sudah siapkah? Definitely very siap. Clara siap untuk mewakili Indonesia untuk Miss Universe 2024.